Saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang buktikan saja kalau saya mafia bola. Padahal dalam konteks mafia bola, saya akhirnya dicekal, nggak boleh siaran Liga Indonesia. Terakhir siaran saya di TV One 2019. Saya sebagai pimpinan TV tidak pernah ketahuan dia. Siap, Pak Karni. Dan tidak pernah ada rapat tentang Tommy Welly gitu loh. Iya. Jadi, mungkin waktu itu redakturnya mengganti penyiarnya, ya itu punya pertimbangan sendiri. Mungkin malu ada betul permintaan ini. Pak Karni. Masih ngeyel dia. Oh, iya. Mintanya ke saya. Nggak tahu itu Bang Karni pimpinan redaksi TV One lo. Ini mah dilaporin siapa yang Tahuan minta. akhirnya lo, playing victim lo. Yang pasti hari itu saya udah diberi jadwal jauh-jauh hari. Sorenya harusnya on air, pagi-pagi jam 10 ditelepon. Dibatalkan. Semua jadwal saya gitu. Wah, itu miss saya itu. Akhirnya kan ketahuan juga nih siapa Bung Toel sebenarnya. Kebongkar juga nih akhirnya di sini nih bahwa dia selama ini hanya flying victim doang. Tahuan akhirnya dia ngaku dicekal sama TV One. Ternyata Bang Karni. Anda tahu kan Bang Karni pimpinan redaksi TV One langsung depan Toel, nggak pernah mencekal yang namanya Toel ini. Bahkan staf-staf TV One nggak pernah merapatkan yang namanya Tommy Welly, udah jelas-jelas terang benderang. Jadi selama ini apa yang diomongin si Toel ini? Tahuan juga akhirnya kebohongan pasti kebongkar. Harusnya malu betul dia. Apa mungkin Bung Toel ini nggak tahu mungkin ya kalau Bung Karni ini, Bung Karni Ilyas ini adalah pimpinan redaksi TV One. Makanya Bung Toel, kalau mau jadi narasumber itu dicari tahu dulu siapa lawan bicara kita. Akhirnya kan kejebak sendiri. Mentang-mentang ngomongnya bukan di TV One. Nggak tahu dia kalau Bung Karni Ilyas ini pimpinan redaksi TV One. Semua apa yang dikerjain anak buahnya dia tahu. Bahkan Bung Toel sempat ngeles. Mungkin ada pesanan. Ya nggak mungkin lah. Kalau ada pesanan ya pasti dirapatin sama Bung Karni. Kejebak dia. Kebongkar akhirnya kebohongannya selama ini. Playing victim. Terus Bung Karni. Bongkar terus ini. Oke, kita lanjut videonya. Saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Ada sesuatukah di belakang Sinteyong sehingga kemudian setiap kali dia bereaksi, berkomentar juga ada yang bereaksi di dunia maya. Contoh, jadi waktu kalah dari Uzbekistan, Sinteyong tuh sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial terkait wasit. Cukup keras menurut saya sih pernyataannya. Dia menulisnya kurang lebih seperti ini. Pemain asal Cina ini seharusnya tidak pantas lagi berada di sepak bola. Saya kaget dengan pernyataan Anda yang seharusnya nggak pantas lagi jadi komentar bola, Bung Toel. Dia representasi kita sebagai bangsa Indonesia, itu pernyataan yang keras. Nah inilah yang sebetulnya saya tidak dalam frekuensi sama dengan pernyataan itu. Buat saya pelatih tim nasional dalam kondisi apapun, dia harus memberikan vitamin sepak bola bagi kita, publik bola. Jadi ada sesuatu yang kita dapat. Yang kita tunggu adalah analisis pernyataan Sinteyong sebagai pelatih kepala misalnya. Yang saya dapat adalah ini bukan pertandingan sepak bola, ini komedi. Sama sekali nggak ada vitamin sepak bolanya. Nggak ada dia analisis misalnya kenapa timnya kebobolan lewat bola mati atau apapun lah. Yang bicara tentang teknik, yang bicara tentang taktik nggak ada. Sebagai pelatih kepala, jangan memprovokasi. Tapi dia harus memberikan sebuah vitamin bagi publik bola kita. Ya, tapi mungkin publik Indonesia ya, dengan si Tayong ini merasa bahwa karya dia itu mengangkat sepak bola Indonesia. Betul, benar nih. Dengan cara naturalisasi tadi. Iya, apapun caranya lah. Ketika ada yang ngeritik dia, mereka tersinggung. Jelas. Yang saya favoritkan ada kritik, kira-kira begitu saya melihatnya.
Jadi lepas daripada tadi bahwa Sintayong itu tidak memberikan vitamin, tapi secara teknis dia sampai ke semifinal itu bagi publik luar biasa. Luar biasa sekali. Kita berharap untuk jadi juara SEA Games aja sering-sering kita kecewa. Kecewa, gagal. Medal Asia terlalu besar bagi. Ini bongkarnya objektif ini namanya. Kita lah ke Sintayong walaupun nggak bisa bahasa Indonesia. Saya kira gitu. Secara teknikal kita apresiasi dia meloloskan Indonesia ke semifinal, tetapi harus ada isinya juga. Nah itu sebetulnya yang menjadi concern saya Pak Karni. Saya bicara tentang bolanya, tetapi responnya memang saya juga nggak ngerti kenapa menjadi sangat membabi buta serangannya, karena bukan menyangkut pada saya juga. Ini kan urusan bola gitu loh, bukan urusan keluarga. Tapi kemudian anak istri saya pun kena gitu loh. Akun IG-nya tersebar di mana-mana untuk diserang katanya begitu. Suka tidak suka kita kepada STY, tapi STY telah membawa warna yang berbeda yang akhirnya kita menonton timnas hari ini menunggu, gitu. Menanti. Saya dengan Bung Toel membangkitkan terima kasih. Semangat karena sepak tidak bola dicolek oleh Indonesia. Bung Toel, mungkin dia sudah nyaman aja, nggak ada yang colek-colek. Jadi silakan Bung Toel langsung. Tapi saya tanya beliau, tahan nggak lo digituin terus sama netizen? Ya selama tahan, ya monggo gitu. Gua nggak. Iya, benar. Kalau saya nggak tahan digituin. Jadi nggak semua kita siap. Secara terbuka pemikiran kita bebas secara sepak bola, maka kemudian saya mengajukan pertanyaan. Kalau begitu, apakah kemenangan ini karena faktor kualitas pemain naturalisasi atau kualitas kecerdikan, kecerdasan taktikal dari Sinteyong? Kalau kecerdasan taktikal Sinteyong dari kemarin-kemarin kali sudah dapat kan begitu argumennya, hasil atau achievement apapun lah di level apapun. Kenyataannya kan enggak kemarin. Baru sekarang dengan naturalisasi yang begitu masif, terus penambahan yang sangat signifikan di senior, Tom Haye, J.I.J. Ragnar Oratmangun, kita bisa menang dengan Vietnam 3-0. Kan itu pertanyaan kritisnya. Saya melihat bahwa Sintayong ini memang menjadi sosok yang saat ini ya suka tidak suka memang dicintai oleh seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Karena apa? Ya karena progres yang menurut saya yang dia perlihatkan itu memang sangat positif ya. Terlepas dari apakah tim yang dimiliki oleh Sintayong ini berisikan pemain-pemain campuran antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Jadi saya kira kalau kemudian banyak masyarakat atau netizen lah saya sebut seperti itu kemudian menyatakan ketidaksukaannya kepada Bung Toel, ketidaksetujuannya, memang mungkin mayoritas lebih banyak seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya ini hal yang wajar sih ya. Artinya ya ini resiko yang pada akhirnya memang harus diterima oleh Bung Toel gitu ya sebagai pengamat yang kemudian kritikan-kritikannya itu memang begitu menohok, begitu tajam, terutama dengan Sintayong. Saya juga mengikuti sebenarnya apa yang terjadi, yang dialami oleh Sintayong. Tapi kalau saya sendiri sebagai pengamat, saya berusaha untuk melihat sesuatu itu secara objektif dong. Lah ya. Iya. Ketika hasilnya buruk ya saya akan bilang buruk. Ketika hasilnya bagus, saya akan bilang bagus. Jadi kalau kemudian sekarang terjadi masyarakat yang begitu mengidolakan Sintayong, kemudian Sintayong diusik sedikit saja, mereka marah, ya menurut saya ini hal yang wajar. Wajar. Saya sih bisa memahami kenapa seorang Ketua Umum Erick Thohir melakukan naturalisasi sebagai bentuk akselerasi. Sah-sah saja. Karena sebagai Ketua Umum mungkin dia punya strategi, punya prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan yang dilakukannya adalah menggunakan timnas sebagai lokomotif untuk menarik sepak bola kita. Supaya hype-nya dapat, supaya value-nya naik, supaya passion-nya naik. Dan menurut saya sih berhasil kalau sampai hari ini sepak bola menjadi trending topik lagi, menjadi isu yang hangat dibicarakan. Mendatangkan Argentina, lalu tim nasional, naturalisasi. Menurut saya sih berhasil. Publik tersedot dengan apa yang dilakukan strategi oleh Erick Thohir. Tetapi karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak bisa membayang, kalau ketua umumnya bukan Erick Thohir, bisa nggak naturalisasi ini setahun 8 kali, 8 pemain. Ketika Erick misalnya pensiun 2027, siapa ketua umum yang bisa menggantikan nama besarnya Erick Thohir di dunia internasional, yang bisa melobi FIFA untuk melobi para pemain-pemain keturunan ini untuk membela timnas Indonesia? Tidak ada jaminan
Sehingga semua pemimpin itu, oke, mereka butuh yang namanya project fenomenal yang bisa dibanggakan. Tapi mereka juga harus ingat bahwa harus memiliki fondasi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hampir 15 tahun PSSI ini, 4 kali terjadi pergantian ketua umum dengan latar belakang background yang berbeda. Kalau dibilang kenapa tim nasional kita rankingnya rendah, ya karena itu politik organisasinya ribut terus. Sehingga Pak Jokowi ketika menjadi presiden, beliau baru action di tahun 2019 menerbitkan yang namanya Inpres nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola nasional. Itu baru semuanya jalan. Dia itu tadi video debat Bung Toel di Karni Elias Club ya pada berapa hari yang lalu, dan berhasil membongkar siapa Bung Toel sebenarnya. Dia ngaku dicekal, nggak taunya TV One, Bang Karni atas nama pimpinan redaksi langsung membantah bahwa dia tidak pernah mencekal yang namanya Tommy Welly, bahkan merapatkannya pun tidak. Masih juga dia ngeles, mungkin ada pesanan Dedek Bengek. Akhirnya kebongkar juga usuknya dia. Oke, sekian dulu. Nanti kita jumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa komen, like, and share. Oke, sampai jumpa.